Selendang dan Abim Taru. Di sebuah desa di tepi hutan di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Abim Taru. Pemburu tangguh yang terkenal karena selalu pulang membawa hasil buruan, keahliannya diwarisi dari mendiang ayahnya, membuatnya disegani banyak orang. Namun, di balik ketangkasannya, Abim memiliki sifat usil dan rasa ingin tahu yang besar. Suatu pagi, saat memasuki hutan seperti biasa, ia tak menyadari bahwa langkahnya hari itu akan membawanya pada peristiwa yang kelak ia sesali sepanjang hidupnya. Pagi itu, suasana di desa masih terasa tenang. Di dalam sebuah rumah sederhana, Abim Taru tengah bersiap untuk pergi berburu, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Ibu, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati ya nak, semoga kau bisa bawa barang hewan buruan yang besar, cukup buat kita makan selama beberapa hari. Iya Bu. Setelah berjalan cukup lama di tengah hutan, Abim merasa sangat lelah dan haus. Aku lelah sekali. Tak seekor pun hewan buruan berhasil aku dapat. Sedangkan matahari sudah semakin meninggi. Perutku juga sudah merasa lapar. Sebaiknya aku pulang saja ya. Baiklah. Semoga ibu paham dengan keadaanku. Namun perjalanan yang cukup jauh membuat tubuhnya semakin lelah. Tenggorokannya terasa kering karena haus sejak tadi. Ia pun berjalan perlahan sambil mencari tempat untuk beristirahat. Setelah menemukan sebuah pohon rindang di dekat telaga, Abim duduk bersandar sambil memejamkan mata sejenak. Angin sepoi-sepoi yang berhembus pelan membuat rasa lelahnya semakin terasa. Hingga tanpa sadar, ia pun tertidur pulas. Tak lama kemudian, para bidadari turun dari kayangan menuju telaga. Mereka bermain air dengan penuh kebahagiaan hingga suara tawa mereka membangunkan Abim dari tidur pulasnya. Suara siapa sih? Siapa mereka? Sekali. Apakah mereka bidadari dari kayangan ya? Aku harus melihatnya lebih dekat. Selendang itu pasti milik mereka. Kalau aku bisa menjualnya, aku bakal dapat uang. Dengan hati-hati, Abim berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu saja semua rencananya akan gagal. Abim berhasil mengambil salah satu selendang milik bidadari bernama Nawang Olive. Setelah berhasil, Abim segera menyelinap ke balik semak-semak. Saudariku, hari semakin malam. Sebaiknya kita kembali ke kayangan. Benar, kita tidak boleh lama-lama di bumi. Hah? Tunggu, kemana selendangku? Kok selendangku gak ada di sini? Kok bukannya kamu tadi taruh selendangmu dengan selendang yang lain? Iya benar, tadi aku taruh sini kok sama selendang kalian. Kok tapi sekarang gak ada ya? Gak mungkin kan dia tiba-tiba hilang sendiri? Kalau selendangmu belum ketemu sampai malam, mending kita pulang dulu. Iya benar, hari semakin malam. Takutnya kita tidak bisa kembali ke kayangan dan menetap di sini seumur hidup. Tunggu, jangan pergi dulu. Bantu aku cari selendangku. Tunggu. Maaf ya Olive. Ya, jangan pergi dulu. Tungguin aku. Permisi. Aku mendengar teriakanmu tadi. Apa yang terjadi? Kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Aku warga sekitar sini. Tadi aku sedang berburu dan aku mendengar suara teriakan. Ada apa? Selendang aku hilang. Kamu lihat
lihat selendang aku gak? Selendang? Yang bagaimana? Itu selendangnya warnanya pink. Terus aku taruh di sini. Kamu lihat gak selendang aku? Tidak, aku tidak merasa melihatnya. Kamu boleh gak tolong bantu aku buat cari selendang aku? Soalnya kalau aku gak ada selendang aku gak bisa pulang. Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi melihat kondisi cuaca seperti ini yang sudah mulai gelap, lebih baik kamu ikut aku terlebih dahulu untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, sang ibu terkejut melihat kehadiran Abim yang tidak membawa menjangan, tetapi malah membawa seorang gadis di sampingnya. Loh, Nak, ibu bilang kamu bakal bawa pulang bulan buruan. Kok ini malah bawa pulang calon menantu? Jadi, ibu harus masak apa? Sayur, apa langsung resepsi? Ibu bisa aja. Jadi tadi Abim memang pergi berburu, tapi sayangnya tidak mendapatkan hasil buruan. Namun di telaga Abim bertemu dengan gadis bernama Olive, sehingga Abim membawanya ke sini karena ia kehilangan selendangnya, agar ia bisa beristirahat di sini. Alah, gitu ya. Ya udah deh, masuk dulu yang di depan rumah. Ya, Bu. Malam itu menjadi awal dari kebersamaan Abim Tarup dan Nawang Olive. Hari-hari berikutnya, Olive mulai membantu pekerjaan di rumah. Ia memasak, merapikan rumah, dan menemani Ibu Salwa. Kehadirannya membawa suasana hangat yang belum pernah Abim rasakan sebelumnya. Tanpa disadari, waktu terus berjalan. Kebersamaan yang sederhana itu perlahan menumbuhkan perasaan di hati Abim. Demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berganti. Perasaan Abim yang awalnya biasa saja terhadap Nawang Olive perlahan tumbuh menjadi cinta, hingga akhirnya Menjalani hidup beberapa hari ini, aku merasa ada perubahan besar dalam hidupku. Apa maksudmu, Bim? Aku ingin hidup lebih dari sekedar seperti ini. Dan aku merasa untuk mengisi hari-hariku ke depan, kamu adalah orang yang cocok menurutku. Kamu serius ngomong kayak gini, Bim? Ya. Aku tidak menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi aku akan berusaha untuk bisa menjadi orang yang kamu andalkan. Maka dari itu aku ingin bertanya, apakah kamu mau menjadi pendamping hidupku? Kalau emang itu niat kamu, Bim, iya aku terima. Kamu yakin? Iya, Bim, aku yakin. Terima kasih, Olive. suatu hari saat Abim tidak berada di rumah, Ibu Salwa sedang membersihkan rumah. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah selendang pink yang tersimpan rapi di atas rak. Loh, selendang ini milik siapa? Indah sekali. Tapi ini bukan punya ibu. Apa ini punya Olive ya? Rasa penasaran membuat Ibu Salwa menyimpan selendang itu. Ketika Abim pulang, ia segera menanyakan hal tersebut. Abim pulang, Bu. Abim pulang, Bu. Abing, selendang pink ini milik siapa? Kenapa disimpan di sini? Ini hanya barang biasa, Bu. Jangan bohong, Abim. Ibu tahu itu bukan selendang sembarangan. Iya, Bu. Ini sebenarnya milik Olive. Astaga, Abim. Jadi selama ini kamu yang nyembunyiin selendangnya. Kamu tahu kan, tanpa selendang itu dia gak bisa kembali ke kayangan. Ini perbuatan gak baik, Bim. Ya, tapi Abim melakukan itu karena Abim tidak ingin. Tanpa mereka sadari, percakapan itu terdengar oleh Olive. Ia pun mendekat dengan langkah perlahan. Abim, jadi apa yang dikatain ibu itu benar? Olive, Jadi, aku selama ini kamu yang nyembunyiin selendang aku? Kamu sengaja nyembunyinya dari aku?
Ibu minta maaf nak, ibu nggak tahu sebelumnya. Aku percaya sama kamu, Bim. Tapi ternyata kamu nahan aku kayak gini pakai cara kayak gini. Olive, aku hanya tidak ingin kamu pergi, Olive. Cinta itu gak seharusnya didasarin oleh kebohongan, Bim. Dengan hati yang terluka. Dan hati yang terluka, Nawang Olive pun mengambil kembali selendangnya. Aku gak bisa di sini terus. Makasih buat semuanya. Olive tunggu, aku bisa. Sejak saat itu, Abim Tarup hidup dengan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keinginannya untuk memiliki justru membuatnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Cinta yang dibangun tanpa kejujuran tidak akan pernah bertahan lama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan, dan memaksakan kehendak hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari.